Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 bunda-bunda, jumpa lagi dengan saya Mama Vina. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi ya bun ya. Jadi kejadiannya itu tanggal 5 Oktober 2020. Belum lama sih. Nah, waktu itu tanggal itu anak aku mengalami kencing darah. Apa sih yang bunda pikirkan ketika ngedenger anak kencing darah? Pasti ngeri kan, khawatir, kok bisa, kenapa, gimana ceritanya. Nah, jadi waktu itu kejadiannya pukul 11.30. Kebetulan begitu begitu kejadian saya langsung ngelihat jam. Anak saya itu laki-laki, penggunaan diapersnya itu 24 jam full, tapi setiap per 4 jamnya mengganti diapers. Waktu itu udah waktunya ganti diapers, jadi saya ngajak anak buat ganti diapers. Tapi setelah buka diapersnya saya kaget dong bun, sekaget-kagetnya, shock juga, pikiran campur aduk, perasaan gak enak gitu. Soalnya ngeliat anak kencing darah, keluar darah, bergumpal, darahnya itu gumpal bun. Gimana sih kayak kita gitu lagi datang haid atau datang bulan, lagi banyak-banyaknya, seperti itu gambarnya, yang seperti di halaman pertama video saya itu ya bun ya. Nah, otomatis kan shock, apalagi kan keadaan saya lagi di rumah dengan anak yang pertama, cuma berdua gitu sama si baby, jadi bertiga gitu. Saya bingung, biasanya sih ditemani sama orang tua, tapi orang tua saya itu lagi ada di luar kota dan suami lagi kerja. Jadi di situ saya langsung menghubungi suami supaya cepet-cepet pulang dan si anak dapat penanganan cepat gitu. Akhirnya suami juga khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya dia cepat-cepat pulang. Selang berapa lama akhirnya dia pulang dan mengajak kita, yaudah yuk kita bawa dulu, kita minta tolong ke penanganan yang terdekat dulu, kita bawa ke klinik lah. Setelah ke klinik, ternyata di klinik tersebut tidak ada dokter spesialis anak, jadi kita ditangani sama dokter umum. Dan si dokter umum itu menjelaskan kalau misalnya itu infeksi saluran kencing, ada penyumbatan di si penisnya. Keterangan dokternya sih seperti itu. Dan diagnosa kalau si anak ini, bahasa medisnya itu fimosis atau hematuria itu. Akhirnya si pihak dokternya tuh menyarankan kita untuk cepat ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kita dikasih rujukan. Nah, setelah dikasih rujukan, nggak waktu lama kita langsung beranjak ke rumah sakit. Dan sebelumnya sih si pihak dokternya bilang langsung dibawa ke UGD ya supaya cepat ditanganin. Oke, jadi kita langsung setelah nyampe di rumah sakit, kita langsung datang ke UGD, ruangan UGD. Seperti biasa, begitu kita nyampe di ruang UGD kan pasti disambut dan dikasih pertanyaan apa yang terjadi, dan kita langsung kasih surat rujukannya itu. Si pihak yang ada di UGD membaca surat itu, dan kebetulan kata si pihak UGD-nya tidak ada dokter jaga. Kita bingung dong, di ruangan UGD tidak ada dokter jaga. Jadi si pihak yang ada di ruangan UGD itu nyari dokter, dan akhirnya ketemu si dokternya. Kita kasih surat rujukannya ke si dokter jaga itu, dan si pihak dokter jaga ini menyarankan kita untuk nemuin dokter spesialis anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Akhirnya kita disaranin si pihak UGD itu supaya keluar dari ruangan UGD untuk mendaftar ke poliklinik anak. Akhirnya si suami keluar dan daftar ke poliklinik anak. Karena kita datangnya agak siangan dan dokter spesialis anaknya jadwalnya siang, jadi kita harus menunggu lagi. Jadi si dokternya itu adanya pukul 2. Kita daftar ke poliklinik itu jam 12:30. Akhirnya kita nunggu
Kita nunggu, tadinya sih sempet pengen pulang gitu ya karena terlalu lama nunggu, tapi dipikir-pikir habis waktu di jalan juga, perjalanan lumayan jauh juga, akhirnya kita mengalah untuk menunggu di ruang tunggu. Akhirnya jam 2 itu tiba, dan si dokternya pun datang dan masuk ke ruangan. Si perawatnya manggil nama anak saya. Setelah masuk ke ruangan dokter, si dokter menyambut dengan hangat dan menanyakan apa keluhan kita. Akhirnya kita jelaskan, konsultasi, dan si anak diperiksa. Kita jelaskan yang terjadi, dan alhamdulillahnya si dokternya memberi keterangan yang bikin hati tenang. Ternyata anak aku benar mengalami hematuria atau phimosis. Phimosis itu kelainan pada penis yang belum disunat, berupa kulup atau kulit kepala penis yang melekat erat pada kepala penis. Jadi pelajarannya dan pesan buat bunda-bunda yang lain termasuk saya pribadi, kalau misalnya apalagi punya anak laki-laki, mau itu penggunaan diapers 24 jam ataupun tidak penggunaan diapers, kita harus tetap memperhatikan kebersihan alat kelamin anak, maupun perempuan maupun laki-laki, itu paling penting. Jadi kebersihan kelamin itu bukan kita aja orang dewasa ya bun, anak-anak juga harus diperhatikan, termasuk yang paling penting itu anak laki-laki, karena ini tuh hal yang sangat lumrah terjadi pada anak-anak maupun balita ataupun bayi. Jadi ini tuh hal yang lumrah ya bun ya. Jadi sebelum anak laki-laki disunat itu bisa terjadi phimosis atau hematuria. Nah disitu aku tuh lega ya bun. Cuma suami khawatirnya berlebihan, sampai dia tuh bilang sama dokter, ya udahlah dok, kalaupun anak saya harus dirawat, rawat aja. Untungnya si dokter itu ngasih pilihan masih bisa rawat jalan. Kalau misalnya dalam 3 hari tidak ada perubahannya, bisa dibawa lagi ke saya, temuin saya lagi untuk penanganan lebih lanjut. Penanganan lebih lanjut ini nanti si anak bakalan di USG dan dilihat apa yang terjadi. Kenapa bisa kencing darah ini, karena apa? Karena hematuria ini efeknya tuh bisa karena batu ginjal. Amit-amit ya bun ya, turunan batu ginjal tuh bisa terjadi. Dan kedua itu infeksi saluran saluran kencing yang kedua. Dan yang ketiga itu yaitu penyumbatan itu. Jadi kita harus melakukan USG katanya, dan harus tindakan akhirnya itu disunat usia dini gitu. Kalau saya pribadi sih berharap jangan dulu dirawat. Karena apa? Karena saya itu punya anak kecil yang masih membutuhkan dampingan saya, karena kan lagi belajar online. Nah akhirnya si dokter ngasih resep obat antibiotik dan obat satu lagi, dan mengizinkan kita untuk pulang. Nah pesan yang saya sampaikan di sini buat bunda-bunda yang ada di rumah, jangan pernah khawatir kalau misalnya terjadi hal yang sama seperti saya. Dan yang paling terpenting adalah memperhatikan kebersihan alat kelamin si dedeknya, mau itu laki-laki maupun itu perempuan. Dan jangan lupa yang menggunakan diapers untuk mengganti selama 4 jam sekali, dan jangan sampai menggunakan bedak di area selangkangan si baby ya bun ya. Nah cukup sekian cerita yang ingin saya sampaikan, berbagi pengalaman yang saya ingin sampaikan. Semoga hal positif bisa tersampaikan ke bunda-bunda semua. Dan kalau misalnya ada yang negatifnya tolong jangan diambil. Dan buat bunda-bunda yang ingin membagikan saran, kritik, boleh lewat komentar. Dan jangan lupa ya bun ya, bantu like, comment, and subscribe. Thank you.